Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama kembali untuk belajar mata pelajaran matematika. Dan untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi terkait dengan menentukan sebuah peluang kejadian majemuk. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait dengan peluang kejadian. Nah, pada materi sebelumnya yang kita bahas adalah kejadian tunggal. Nah, untuk yang kali ini yang kita bahas adalah kejadian majemuk. Nah, ada apa yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Ini ya, bahwa yang disebut sebagai kejadian majemuk ya adalah sebuah peluang kejadian majemuk adalah rangkaian dari beberapa, sebentar ya, oke kita lihat, nah ini kita Ibu bikin spotlight dulu ya, spotlight lainnya, yang disebut sebagai kejadian majemuk ini adalah rangkaian beberapa kejadian. Nah, ini ada rangkaian beberapa kejadian, jadi harus ada lebih dari satu kejadian. Kalau hanya menghitung satu kejadian, itu disebut sebagai kejadian tunggal. Sedangkan kalau kejadian majemuk adalah semua kejadian, ya. Ini. Nah, dilambangkan adanya kejadian majemuk itu dengan notasi ini. Ini namanya notasi irisan. Kita sebutnya sebagai irisan. Ini waktu di SMP kita sudah mengenal, ya. Kita sebutnya sebagai irisan, kejadian irisan, gitu ya. Kejadian irisan. Nah, sebentar ini Ibu pinggirkan, ya. Ini adalah lambang irisan. Nah, ini merupakan pengganti dari kata hudung dan. Sedangkan satu lagi adalah atau. Kalau atau dilambangkan sebagai ini union U gitu ya. Ini irisan atau intersection. Nah, sebuah peluang kejadian majemuk A atau B gitu ya. Cara kita membacanya. Peluang kejadian A atau B adalah peluang A kita tambah dengan peluang B dikurangi peluang A irisan B. Ya, ini kita bisa gambarkan waktu dulu kalau kita SMP itu kita pernah belajar yang namanya diagram Venn. Nah, cuman kalau diagram Venn itu bentuknya himpunan. Nah, sekarang kalau di peluang itu bentuknya adalah irisan atau peluang kejadian majemuk. Ini ya, ini secara umum kejadian majemuk. Nah, secara umum kejadian majemuk itu dibagi atas 3. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai kejadian saling bebas. 2 kejadian majemuk disebut sebagai kejadian bebas jika kita temui bahwa peluang A irisan B-nya sama dengan 0. Gitu ya, peluang A irisan B. Nah, yang lawannya dia tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas berarti peluang A irisan B-nya itu ada nilainya. Dan nilainya apa? Berarti nilainya adalah jumlah kejadian A irisan B dibagi dengan jumlah ruang sampel. Dan S ini jumlah ruang sampel ya, anak-anak ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Ini juga salah satu dari kejadian majemuk. Apa kejadian saling bebas? Dua buah kejadian A dan B, kita sebut dia saling bebas jika kita punya bahwa peluang A irisan B, gitu ya, peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Ya, itu disebut saling bebas. Lawannya, ya ini kan versusnya gitu ya, versusnya. Berarti lawannya, kalau di sini saling bebas, berarti di sini tidak saling bebas. Kalau tidak saling bebas, berarti peluang A irisan B-nya tidak sama dengan, gitu ya, tidak sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, yang ketiga, kejadian yang saling bebas bersyarat. Jadi dia bebas tapi punya syarat. Nah, nanti seperti apa syaratnya? Nanti kita pelajari ya, kita pelajari di slide berikutnya. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ya kita hapus dulu biar rapi. Nah, kita hapus dulu. Sekarang apa yang disebut sebagai kejadian saling lepas?
Ya, apa yang kita sebut sebagai kejadian saling lepas? Yang disebut sebagai kejadian saling lepas, dua kejadian disebut saling lepas ini jika dia tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, ini akan diperoleh jika peluang A irisan B-nya sama dengan 0. Ya, peluang A irisan B-nya sama dengan 0. Kemudian peluang A gabungan B-nya sama dengan peluang A ditambah peluang B. Ini adalah definisi dari kejadian saling lepas. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita coba lihat. Kita coba lihat. Nah, contoh ini. Ibu punya contoh satu. Satu buah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Kita punya satu buah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Gitu ya. Kita punya buah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Maka jumlah kemungkinannya kan kalau satu dadu berarti mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, A adalah muncul kejadian bermata 5. Munculnya 5. 5 berarti jumlah munculnya 5 cuma 1. Berarti NA-nya 1. B adalah munculnya mata dadu 4. Mata dadu 4 juga cuma 1. Karena dadunya hanya 1. Maka kita disuruh menentukan peluang A irisan B. Nah, kita lihat. Ada nggak peluang A irisan B? Kalau A-nya 5 kejadiannya, kemudian B-nya 4, berarti A irisan B-nya 0. Ya kan? Nah, kalau peluang A irisan B-nya 0, maka A dan B ini kejadiannya saling bebas. Apa maknanya? Maknanya bahwa munculnya mata dadu 5 dan mata dadu 4 itu saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau 5 muncul, ya 5 gitu. Dia tidak bisa, oh kalau 4 muncul duluan berarti 5. Nggak bisa. Jadi dia saling bebas. Kemudian peluang A atau B. Nah ya, peluang A atau B. Ini saling lepas. Peluang A atau B berarti peluang A ditambah peluang B. Tidak ada lagi A irisan B karena A irisan B-nya 0. Berarti peluang A gabungan B sama dengan P. Peluang A-nya 1/6. 1 ya. Dan A-nya 1 dibagi 6. Ini. Kemudian B-nya juga 1 dibagi 6. Ini. Berarti 1/6 tambah 1/6. 1/3. Nah ini adalah kejadian saling lepas. Ini contohnya. Ya. Nah, yang berikutnya kita lihat. Kita punya, nah kalau ini kita punya, kita ibu lihat ya. Nah, kita punya 2 dadu. Ini ada 2 dadu nih. Ya, ini ada 2 dadu. Ada 2 dadu dilemparkan. Nah, ini. Ada 2 dadu dilemparkan 1 kali. Ingat, 2 dadu. 1 dadu kan punya 6 kan ya. Punya 6 sisi. Berarti kalau ada 2 berarti 6 dikalikan 2. Ini adalah ruang contohnya atau NS-nya. A adalah kejadian munculnya 2 dadu yang jumlahnya 5. Kita punya 2 dadu. Kita cari yang jumlahnya 5. Jumlah mata dadu yang jumlahnya 5 itu bisa 1, 4 gitu ya. Ini bukan bacanya 14 tapi 1, 4. Mata dadu 1 dan 4 kalau kita jumlah 5. Kemudian 4, 1, 2, 3, 3, 2 gitu kan ya. Ini jumlahnya 4. Kemudian yang jumlah hasil kalinya 6. Nah ini hasil kalinya 6. Berarti kita cari. Yang kali 6 itu berapa aja? 1 kali 6. 6, 6 kali 1, 6. 2 kali 3 sama 6. Ini 4. Kemudian kita lihat irisannya. Nah irisannya itu berarti ada yang sama. Ini sama ini sama ini juga sama. Nah ini punya irisan berarti. Berarti irisannya adalah mata dadu 23 dan mata dadu 32. Nah, berapa jumlahnya? 2. Karena irisannya, karena A irisan B-nya tidak sama dengan 0, maka dia tidak saling lepas. Ya, kita definisikan dia tidak saling lepas. Siapa yang tidak saling lepas? Nah, berarti peluang A irisan B, A per 2, 2 dibagi 3, 6, 18. Berarti peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, gitu kan ya. Nah, tinggal kita lihat PA-nya berapa? 4/3, 6. PB-nya juga 4/3, 6. PA irisan B-nya adalah 2/3, 6. Nah, kita jumlah deh. Ya, kita jumlah gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Oke, kita lanjutkan sekarang contoh yang ketiga ya. Ini contoh yang ketiga. Kita punya berapa sekarang? Kita punya sekarang mata dadunya adalah 5 ya. Kita lihat ada kantong, 2 kantong. Kantong pertama itu isinya 5 sama 2 ya. 5 sama 2 nih, 5 sama 2. Ini kantong pertama. Kantong kedua ya, ada kantong kedua, isinya apa? Isinya adalah 3 sama 1. 1 bola biru ya. Jika sebuah bola diambil secara acak dari salah satu kantong, maka tentukan peluang yang diminta adalah peluang bola biru nih, yang diminta peluang bola biru ya, yang diminta. Kita cari peluang bola biru itu bisa kita ambil dari kantong 1 dan dari kantong 2 karena bola biru itu ada di kantong 1 dan kantong 2 gitu kan ya. Nah, berarti bisa karena bisa diambil dari kantong 1 atau kantong 2, maka di sini muncullah atau kan ya, muncullah atau dari kantong 1. Nah, bola birunya ada 2, berarti kita butuh 1, berarti 1/2. Totalnya semua ada berapa? Bola birunya 2, total bolanya 5 tambah 2, jadilah 2/7. Ini pakai konsep kombinasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kajian di kaidah pencacahan. Terus, yang kedua apa? Saya punya 1 biru pada kantong kedua. Nah, berarti 1, gitu kan ya. Bolanya ada, totalnya ada 4. Ya. Nah, tinggal dikali, ini 1 kali 2, 2 kali ini adalah 2/14 ditambah. Nah, ini kalau mau sederhanakan, sebentar. Nah, ini kalau kita sederhanakan, nah, ini kalau sederhanakan akan jadi berapa? 2/14 ditambah 1/8. Nah, ini kita perbesar. Dijadiin 6, gitu kan ya. 56. Berarti ini kali berapa? 56 kali 7. Ini kali berapa? Kali 4, 8. Nah, jadi 15 itu contoh kejadian saling lepas ya. Kejadian saling lepas. Jadi kita harus mendefinisikan kejadian saling lepas itu kita mencari kejadiannya punya irisan atau enggak. Tuh ya. Nah, sekarang kita definisikan yang namanya kejadian saling bebas. Apa sih kejadian saling bebas? Nah, saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak dipengaruhi atau mempengaruhi munculnya B. Jadi nggak ada saling tergantung antara kejadian A dan kejadian B itu. Gitu kan ya. Dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan tapi tidak saling mempengaruhi. Nah, secara matematis, sebuah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika A irisan B sama dengan A kali B. Penggunaannya gimana? Ya, penggunaannya gimana? Kita coba. Sebentar. Ya, contoh. Nah, ini ya, ini kejadian besar. Nah, ini contoh kejadian saling bebas. Kita lihat kejadian saling bebas. Nah, contoh kejadian. Misalkan punya 2 dadu dilantungkan serentak sebanyak 1 kali. 2 dadu, ingat 2 dadu. Berarti NS kita berapa? Kalau 2 dadu berarti NS kita sama dengan 6 kali 6. Karena dadunya ada 2 kan ya. Berarti ini 36. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Jumlahnya 8 berarti bisa 26, bisa 62, bisa 35, bisa 53, sama 44. Oke, berarti jumlahnya 5. B adalah munculnya mata dadu yang hasil kalinya 12. Kalau 12 berarti bisa 3 kali 4, 4 kali 3, 6 kali 2, 2 kali 6. Gitu kan ya. Ininya 4. Nah, punya irisan. Kita lihat, oh ada irisan. Ternyata dia punya irisan. Irisannya ini. Ini ya, sama kan ya.
Ini sama. Berarti irisannya adalah mata dadu 62 sama 26. Berapa jumlah irisannya? 2. Nah, sekarang kita lihat peluang A kali B. Kita cari peluangannya 5/36 kali 4/36. Kalau kita kalikan, nah ini sederhanakan ya. Ini kan bisa kita sederhanakan jadi 1, ini 9. Nah, gitu kan ya. Berarti ini 5 kali 1, 5, 36 kali 9, 324. Nah, terus kita hitung lagi sendiri. Kalau PA irisan B sendiri, nah kita lihat. A irisan B-nya itu 2, berarti 2 dibagi 36. Nah, bandingkan antara nilai ini sama nilai itu. Kira-kira. Nah, beda kan? Bahwa PA kali peluang A kali peluang B nilainya beda dengan peluang A irisan B. Nah, kalau dia beda, maka kita simpulkan dia tidak saling lepas. Gitu ya, kita simpulkan dia tidak saling lepas. Itu contoh nomor 4. Nah, sekarang contoh nomor 5. Kita lihat contoh nomor 5. 2 buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan 1 kali. Misalkan ada kejadian munculnya 4 pada mata dadu merah dan 6 pada mata dadu putih. Berapa? Selidiki A dan B. Nah, A itu munculnya 4 pada dadu merah. 4 pada dadu merah ya. Dadu merahnya diasumsikan sebagai dadu yang muncul pertama, putih yang dadu muncul yang kedua. Sekarang tinggal kita hitung. Kalau dadu pertama merah, berarti merah. Ini depan ini semua merah nih. 4, 1, 4. Nah, ini 6. Itu kan ya. Terus B adalah munculnya 6 pada dadu putih. 6 pada dadu putih. Berarti yang kedua kan. Ini semua 6 pada dadu putih depannya. Bisa 1 sampai 6. Ini juga 6. Nah, ada irisannya enggak? Irisannya kita lihat. Oh, ternyata ada irisannya. Irisan itu berarti unsur yang sama. Ya, munculnya sama. Irisannya 1/6. Sekarang kita lihat. Peluang A kali peluang B. A-nya 6/36. Dikalikan. B-nya juga 6/36. Itu kan ya. 6/36. Berarti kalau dikalikan 1/6. Ini juga 1/6. Gitu ya. Nah, kalau ini nilainya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa kejadian ini saling bebas. Nah, mungkin itu beberapa contoh terkait dengan kejadian majemuk yang saling lepas dan saling bebas. Dan pada slide berikutnya ada beberapa contoh yang Ibu berikan. Bisa nanti kalian analisa kenapa dia disebut sebagai kejadian saling bebas dan saling lepas gitu ya. Dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba sama-sama bahas apa sih ciri atau apa sih syarat dari sebuah peluang yang bersyarat. Kita masih pada peluang bersyarat. Atau kita bahas beberapa latihan yang belum tersampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.